Halo sayang, selamat malam. Hari ini adalah hari istimewa. Lihat, salju turun. Hari ini aku merayakan ulang tahun ketiga Limu. Ini kamar yang kusiapkan untuknya. Mari kulihatkan pada kalian. Hehe, romantis kan? Limu harusnya segera pulang. Mari kita sembunyi diam-diam, beri dia kejutan. Berhasil. Wah, kamarnya dihias cantik sekali. Sepertinya, kamu sangat baik pada pacar kamu itu ya. Sayang, bukankah sudah kukatakan padamu, dia hanya alatku mencari uang? Lagi pula, jangan pernah bahas lagi wanita yang kaku dan membosankan itu, hanya kamu yang membuatku bergairah. Ayo ke sini. Apa ini benar-benar gratis? Untuk ditonton, apa selebgram sekarang tak punya batas? Menegangkan? Teman-teman siapa yang paham? Kejutan ulang tahun jadi penggerebekan selingkuh. Apa ini sungguhan? Jiang Qingyu, dasar wanita gila, kenapa kau kemari tanpa suara? Kau selingkuh tapi malah menyalahkanku. Kalau bukan karena orang tuamu sudah tiada, aku sudah putus denganmu. Cepat pergi jika kau tahu diri. Ternyata cuman seorang yatim piatu. Aku putri sulung grup Wen. Sebaiknya kau pergi sekarang atau aku akan menyuruh orang mengusirmu. Apa putri grup Wen boleh main kuasa? Limu, karena kau yang mulai duluan, jangan salahkan aku jika aku membalas. Apa yang ingin kau lakukan? Lupa memberitahu kalian berdua, aku sedang siaran langsung. Di sana, Tunggu apa apa lagi? lagi? Lepaskan aku, Cepat cepat tangkap dia. lepaskan. Kalian berdua lepaskan. Sekarang buka siaran langsungmu. Katakan itu tadi cuma lelucon. Semuanya cuma caramu cari sensasi. Mimpi saja. Jangan salahkan aku jika aku kasar. Apa yang kau lakukan? Bukankah kau suka siaran langsung? Akan kubuat kau siaran sepuasnya. Jangan. Tidak, 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 tidak. Jiao Jiao? Jiao Jiao, apa kamu baik-baik saja? Menyingkir dari jalanku, dasar tidak berguna. Jiao Jiao, Hentikan dia. Jangan biarkan dia melarikan diri. Kamu baik-baik saja. Aku tidak apa-apa. Lepaskan gadis itu, jangan ikut campur. Tuan, tolong aku. Mari kita lihat kemampuan kalian. Serang.
Apa kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Aku tahu. Apa kamu pernah ke kota Yu saat kecil? Kota Yu? Tidak. Kamu tampan sekali. Ingin menciummu. Apa kamu ingin mencium semua orang yang tampan? Kamu sungguh tampan. Cing Cing ingin menciummu. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Aku tidak ingin kamu pergi. Kamu sedang mabuk. Aku tidak mabuk. Tidak. Tidak. Apa kamu juga membenciku? Kaku dan membosankan. Benarkah? Apa kamu membenciku? Aku tidak ingin tega sekali. Ini bukan tega sekali. Ini adalah saling mau. Jiang Qingyu, apa yang telah kau lakukan? Dia berbaik hati menolongmu, tapi kau malah menidurinya, pria tampan yang malang. Kalung ini bersamaku lebih dari 20 tahun, ini barang paling berharga yang kumiliki, anggap saja ini sebagai kompensasiku. Bukannya aku mau bicara, bos, Anda sudah melihatnya seharian, bukankah itu hanya sebuah kalung berlian biasa? Rasanya kalung ini terlihat sangat tidak asing. Bukan begitu? Kalung yang dipakai para gadis, bukankah semuanya hampir sama? Tidak asing? Ternyata memang dia. Kenapa kau begitu tidak tahu malu? Beraninya kau jadi simpanan selebgram, bahkan disiarkan ke seluruh internet. Mau ditaruh di mana muka tuaku ini? Jiao Jiao sudah terluka. Apa kau ingin memukulnya sampai mati? Lalu bagaimana aku bisa hidup? Ini semua salahmu. Kau yang dulu bersikeras untuk mengadopsi putri ini. Kalau tidak, hari ini, aku tidak akan dipermalukan begini. Papa, aku tahu aku salah. Aku mohon padamu. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Mama, bisakah kau membantuku bicara pada Papa? Aku sungguh tahu aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Jiao Jiao itu masih sangat muda. Dia pasti sudah ditipu orang. Maafkanlah dia sekali ini saja. Benar, Papa. Aku tidak tahu dia punya pacar. Benar sekali. Lagi pula, kau sudah segera mencari humas. Pasti tidak ada yang tahu soal ini. Aku peringatkan kau, mulai hari ini, jika kau tidak berubah, kemasi barang-barangmu keluar dari kediaman Wen. Ingat itu? Jiang Qingyu, aku tidak akan melepaskanmu. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Lepas. Kenapa dia terlihat mirip dengan King Chingku? Bagaimana mungkin sayangku sejahat ini? Semakin miskin semakin rendah. Beraninya menjebak Jiao Jiaoku. Merusak reputasinya di internet. Sepertinya kau sudah bosan hidup. Jelas-jelas Wen Jiao Jiao yang... Jelas dia sendiri yang jadi pelakor. Ibu, tak perlu bicara dengan orang ini. Mereka hanya akan patuh setelah dipukul sampai sakit. Pukul dia sekeras mungkin. Apa yang mau kalian lakukan? Jiang Qingyu, inilah perbedaan antara kita. Aku, Wen Jiao, bukanlah orang yang bisa kau lawan. Mama tolong aku. Aneh, kenapa dadaku terasa sesak sekali? Kau dan King Ching punya ikatan batin. Jika kau sedih, dia juga akan berduka. Melihatnya dipukul membuatku sesak. Mungkinkah dia adalah King Ching? Berhenti, jangan pukul lagi.
Hentikan. Berhenti memukulnya. Ibu, kenapa ibu menyuruh mereka berhenti? Aku belum puas melampiaskan amarahku. Terus pukul dia. Dia sudah dipukuli sampai seperti ini. Apa kamu masih belum puas juga? Belum puas. Kali ini aku akan melepaskanmu. Tidak perlu berpura-pura baik. Lebih baik kalian bunuh saja aku. Jika tidak, aku pasti tidak akan melepaskan kalian. Aku pasti sudah gila tadi, sampai-sampai mengira gadis jahat ini adalah Cing-Cingku. Hanya peringatan, jika lain kali kau berani menjebak Jiao Jiao, kau tidak akan seberuntung ini. Seorang yatim piatu berani melawanku? Kalian tahu apa yang harus dilakukan sekarang kan? Wen Jiao Jiao, penghinaan hari ini, suatu hari nanti, balas berlipat. Wanita rendah? Wanita sialan? Wen Jiao Jiao menyuruhku kemari membantu kalian. Apa yang ingin kau lakukan? Jiang Qingyu, menurutmu untuk apa aku kemari? Limu, tidak ada gunanya kau mencariku. Wen Jiao Jiao sudah membuangmu kan? Ini semua salahmu? Aku sudah memikat hati Wen Jiao Jiao. Tak lama lagi, aku akan jadi menantu kediaman Wen dan bisa naik derajat. Jiang Qingyu, ini semua salahmu. Kau hancurkan segalanya? Dengar itu, dia sama sekali bukan utusan Wen Jiao Jiao. Bukan, dia bohong. Hei, mau lari? Kau takkan bisa lari. Jiang Qingyu, kau yang memaksaku. Jiang Qingyu, mati saja kau. Tuan Lu, Kebetulan sekali, aku menyelamatkanmu lagi. hati-hati. Jiang Qingyu, dari mana kau dapat pria ini? Diam. Bawa mereka semua ke kantor polisi. Dokter, kapan dia akan bangun? Tenang saja Direktur Lu. Nona Jiang sudah cukup istirahat, besok dia akan bangun. Hanya saja perutnya terluka parah, dia butuh perawatan yang baik. Luka parah? Benar, Saya mengerti. Terima kasih, dokter. sama-sama. Bos, berdasarkan tesnya, kalung ini adalah tiruan, bukan dekapan bintang dan rembulan. Begitukah? Wajar saja, sudah bertahun-tahun dengan kekuatan keluarga Lu dan Wen, kita belum menemukan King Ching, mana mungkin dia adalah. Ada hal lain? Ini data Jiang Qingyu yang Anda minta. Dia ternyata seorang yatim piatu. Apa katamu? Dia benar-benar King Ching? Bos, sudah ketemu? Luka pada Nona Jiang, Nyonya Wen yang menyuruhnya. Ikut saya ke kediaman Wen sekali. Baik. Masih belum ada kabar tentang King Ching? Zeyu sudah pergi sendiri ke kota Yu, jadi tenanglah. Sudah 20 tahun lamanya. Entah berapa banyak penderitaan Putri Malangku yang dialami di luar sana. Pantas aja dia begitu kejam padaku. Ternyata ingin mencari putri kandungnya kembali, aku tidak akan membiarkannya.
Apapun cara yang kau gunakan, aku harus tetap menjadi satu-satunya nona besar kediaman Wen. Mengerti? Lahir kembali nanti di keluarga yang baik. Zishun, kau sudah datang. Kak Zisun, kenapa kau datang selarut ini? Apa kau sudah makan biar aku minta pengasuh memasak untukmu? Tidak perlu. Aku datang untuk menemui Bibi Wen. Ada urusan apa kau mencari Bibi Wen? Ada apa ini? Orang-orangku menemukan bahwa Bibi Wen membawa orang untuk memukul Jiang Qingyu. Benar. Kak Zisun, kau datang demi Jiang Qingyu. Ya, dia adalah wanita saya. Karena Bibi Wen membawa orang untuk memukulnya, bukankah harus ada penjelasan? Bukankah kau harus memberi penjelasan? Apa kau dan Jiang Qingyu? Aku yang memukulnya. Penjelasan seperti apa yang kau inginkan? Sederhana, apa yang Bibi Wen lakukan, akan aku lakukan kembali. Kak Zisun, apa yang mau kau lakukan? Lo Zisun, beraninya kau berulah di kediaman Wen? Ada sebuah pepatah, perlakukan orang lain sebagaimana mereka memperlakukanmu. Apa artinya itu? Aku mengerti. Pukul dia. Lu Zishun, Apa yang mau kau lakukan? kau sudah Hentikan. membunuh salah satu putriku. Apa kau ingin membunuh putriku yang lain juga? Hentikan. Hentikan. Jika ingin memukul, pukul saja aku. Lu Zihisun. Jika Mama, Qingqing melihat Bibi memperlakukan putri orang lain seperti itu, dia pasti akan sangat sedih. Dia yang lebih dulu menjebak Jiao-Jiao kami. Demi Qingqing, hari ini aku akan melepaskan Wen Jiao Jiao. Tapi sebaiknya Bibi selidiki apakah Wen Jiao Jiao yang memulainya. Sudah tidak apa-apa. Ayo bangunlah. Apa yang sebenarnya terjadi? Cepat katakan. aku hanya meminta Mama mencari orang untuk memberi pelajaran pada Jiang Qingyu itu. Kau dengar itu? Dia tidak dewasa dan kau malah ikut mengacau. Jika aku tidak membuat keributan hari ini, aku tidak akan tahu kalau Lu Zishun ternyata punya wanita lain di luar sana. Oh ya, tadi Lu Zishun bilang kau yang cari masalah. Jelas-jelas dia yang memfitnahku, dia yang berselingkuh dengan Jiang Qingyu, lalu datang untuk membelanya. Rasa dia sudah lama melupakan Qingqing. Lalu kenapa? Lu Zisun sudah menunggu Qingqing selama 20 tahun. Dia sudah melakukan hal yang sudah cukup. Kudengar kediaman Lu sudah memberi perintah tegas. Dia harus menikah sebelum akhir tahun. Keluarga Shen akan menikahkan putri mereka padanya. Ayah, Ibu, karena aku di sini menggantikan Qingqing untuk merawat kalian, maka aku pasti akan membantu Qingqing mempertahankan tunangan miliknya. Maksudmu? Lu Zishun hanya perlu menikahi seorang wanita untuk memberi penjelasan pada keluarganya kan? Qingqing tidak ada, bukankah aku adalah pilihan terbaik? Ayah dan Ibu, kediaman Lu sangat kaya dan berkuasa. Daripada kehilangan sandaran ini, lebih baik biarkan aku menikah dengannya dulu. Kalian tenang saja, aku bersumpah begitu Qingqing kembali, aku akan segera mengembalikan Lu Zishun padanya. Kurasa untuk saat ini, hanya ini satu-satunya jalan. Sudah bangun. Tuan Lu. Bagaimana perasaanmu? Lumayan, Tuan Lu. Kebetulan sekali. Anda menyelamatkanku lagi. Bukan kebetulan. Aku memang sengaja mencari Nona Jiang. Mencariku? Ada urusan apa Anda mencariku? Tanggung jawab. Kabur setelah bangun. Apa kau tidak puas dengan malam itu? Atau kau ingin gratisan? Aku tidak mencari gratisan. Bukankah aku meninggalkan kalung untukmu? Nona Jiang pikir satu kalung bisa membeli pertama kaliku. Apa aku terlihat semurah itu? Dan aku? Esti. Kecilkan suaramu. Dan aku? Esti. Pelankan suaramu. Tidak ada orang luar di sini. Aduh. Ini juga pertama kali bagiku. Kau tidak terlalu rugi kok. Jadi Nona Jiang,
tidak berniat tanggung jawab. Kalau begitu aku harus cari seseorang. Tunggu sebentar. Aku akan tanggung jawab, oke? Nona Jiang, silakan tanda tangan. Kontrak apa? Pernikahan. Ini perjanjian pranikah. Kau hanya perlu membantuku menghadapi keluarga. Aku akan memberimu $1 juta sebagai imbalan. $1 juta? Ya. Setiap bulan. Tanda tangan, aku tanda tangan sekarang. Hei, kau tidak baca isi kontraknya baik-baik? Aku percaya Tuan Lu tidak akan menipuku. Tuan Lu, senang bekerja sama denganmu. Senang bekerja sama. Nyonya, ini camilan untuk Anda. Silakan dicoba apa sesuai selera. Terima kasih ya, aku akan makan nanti. Sebentar lagi jamu herbal Anda akan segera tiba. Jamu? Tubuhku baik-baik saja kok. Hanya perutku agak sakit. Ini dipesan khusus oleh Tuan untuk memulihkan tubuh Anda. Tuan juga menyiapkan kejutan yang lebih besar. Wah, Ini pakaian dan perhiasan yang disiapkan Tuan. Apa Anda merasa puas? puas, sangat puas. Kalau begitu aku suruh mereka membawanya ke ruang ganti. Baiklah. Lu Zisun sangat baik pada istri. Iri pada nyonya aslinya nanti. Kita harus tidur di satu tempat tidur. Mana ada pengantin baru yang tidur di kamar terpisah? Aku mandi dulu atau kamu? Sudahlah, aku duluan. Aku duluan. Tidak usah, aku punya uang sendiri. Ini adalah hak Nyonya Lu. Tidak akan dipotong dari gaji bulanan, kan? Ini uang tambahan. Benarkah? Terima kasih, bos. Bos. Bukankah seharusnya kamu ganti panggilannya? Ganti panggilan apa maksudnya? Harganya juga beda. Suami. Su apa? Apa Mi? Tidak dengar. Apa-apa? Suami. Kak Mengmeng sudah merindukanmu. Aku juga, Kak. Hei, berhenti. Zisun sudah pulang. Zisun, lama tidak bertemu. Kak, karena ada tamu di rumah, aku tidak akan mengganggumu. Aku pergi dulu. Hei, berhenti. Mau pergi kemana? Jarang-jarang pulang sekali. Hari ini harus makan denganku. Lagi pula, Mengmeng bukan orang asing. Kalian kan teman SMA. Sudahlah, kakak mau mengecek dapur. Kamu? Kamu, temani Mengmeng baik-baik. Kak, Kata Kak Kinkin, kamu masih lajang. oh, aku. Jangan dengarkan dia. Aku sudah punya istri. Apa?
Kalaupun ingin menolakku, tak perlu pakai alasan seburuk itu. Semua orang tahu, kamu jaga diri, boro-boro wanita, nyamuk betina pun tak ada. Mana mungkin punya istri? Meng Meng jangan percaya, dia cuma bercanda. Kak, aku tidak pernah bercanda soal pernikahan. Aku memang sudah punya istri. Sebenarnya, aku memang sudah punya istri. Tidak mungkin, jika kau menikah, bagaimana mungkin Kak Kin Kin tidak tahu? Aku baru saja akan memberitahunya. Sepertinya hari ini aku benar-benar mengganggu. Hei Meng Meng. Jangan pergi dulu, jangan dengarkan omong kosongnya. Anak nakal ini, dia hanya tidak puas dengan kencan buta yang aku atur. Setiap saat dia selalu mencari cara untuk mengacau dan membuatku marah. Tolong jangan anggap serius. Benarkah? Benar-benar, tentu saja benar. Duduklah dulu. Aku sudah menyuruh dapur memasak banyak makanan kesukaanmu. Hari ini kau harus makan yang banyak. Ya, terima kasih Kak. Jangan sungkan padaku. Anak nakal, jika kau berani macam-macam, awas saja akan kukupas kulitmu. Baiklah, aku tidak akan macam-macam. Nona besar, di luar ada seorang gadis yang mengaku sebagai istri tuan muda. Dia membawa banyak hadiah, katanya datang khusus untuk menemui Anda. Bicara apa kau? Nona besar, saya tidak bohong, orangnya sedang menunggu di depan pintu. Trik apa lagi ini? Aku mengerti. Meng Meng, jangan dianggap serius. Pasti bocah nakal ini menyewa aktor bayaran. Pergi dan persilakan masuk. Baik. Aku ingin lihat siapa sebenarnya yang berani bersamamu untuk membohongiku. Kakak tertua, senang bertemu Anda. Aku adalah istri adik Anda, Jiang Qingyu. Bukankah ku bilang dandan sedikit saja? Kenapa jadi secantik ini? Jiang Qingyu? Gadis ini cukup cantik, tapi kenapa asal bicara memanggil orang kakak tertua? Aku tidak asal bicara. Aku dan Zisun sudah resmikan pernikahan kami. Ini. Menikah? Kau pikir surat palsu bisa membodohiku? Naif sekali. Kalian benar-benar sudah meresmikannya? Ya. Mana mungkin? Mana mungkin? Suami, cepat. Kakak tertua tidak percaya. Jelaskanlah pada mereka. Gadis kecil ini aktingnya hebat juga. Kak, seperti yang kau lihat, ini adalah istriku, istri adikmu. Bukankah kau ingin aku segera berkeluarga? Sekarang aku sudah membawanya padamu. Kak Cincin, maaf mengganggu hari ini. Aku pamit dulu, aku tidak ingin mengganggu reuni keluarga kalian. Hei, Meng Meng. Jangan pergi dulu, setidaknya makanlah dulu. Kau ini, lihat apa yang kau perbuat. Hei kak, istriku pertama kali ke sini, jangan menakutinya. Masih akting? Shen Meng sudah pergi. Mau akting untuk siapa? Kak, aku tidak akting, kami benar-benar sudah menikah. Benarkah? Iya. Bukankah aku segera membawanya untuk bertemu keluarga? Benar-benar konyol. Benar-benar konyol. Ikut aku ke ruang belajar. Duduklah di sini dulu. Aku akan segera kembali menemanimu. Baik, suami. Aku akan menunggumu di sini. Kak, Kemari kau. pelan-pelan. Masuk sana. Bukan. Kau ini, kenapa mendorongku begini? Aduh, Lu Zisun. Apa kau tahu seberapa penting pernikahan itu bagi seorang gadis? Kau benar-benar konyol. Dia benar-benar istri adikmu. Kau bisa memeriksanya sendiri. Lalu, kau tidak menunggu kincing lagi? Saat dia kembali, aku pasti akan memberinya penjelasan. Baiklah. Kau sudah dewasa, aku tidak bisa mengaturmu lagi. Karena sudah menikah, perlakukan dia dengan baik, dengar tidak? Kakak tertua, ini apa? Hadiah untukmu. Pertama kali berkunjung, tak boleh pulang tangan kosong. Ini hadiah pertemuan dari kakak, terima saja. Terima kasih kakak tertua. Aku akan melihat apakah makanannya sudah siap. Bocah nakal, seleramu lumayan juga.
Wah, bagus sekali. Pasti sangat berharga. Ini benda pusaka, kediaman Lu. Hanya untuk menantu pertama Lu. Barang seberharga ini, aku tidak bisa menerimanya. Simpanlah sendiri. Berikan pada calon istrimu nanti. Pakai saja kalau kuberi. Ini, benda ini lebih mahal dariku. Bagaimana jika pecah? Jika sampai rusak, maka kau harus ganti dengan dirimu. Ada apa denganku? Jantungku berdetak makin kencang. Tuan Muda Lu membawa teman wanita, putri dari keluarga mana ini? Beruntung sekali dia. Wah, lihat kalungnya, sangat cantik sekali. Bukankah itu yang Tuan Muda Lu beli 2 tahun yang lalu seharga 80 juta dolar? Ternyata diberikan padanya. Direktur Lu, Anda sudah sampai. Kami punya proyek baru, mari bicarakan detailnya di sini. Aku ke sana sebentar. Ya. Jiang Qingyu. Jiang Qingyu. Tak kusangka kau cukup licik juga sampai bisa menggoda Lu Zisun. Tapi apa kau pikir hanya kau bisa masuk ke keluarga kaya? Kalau aku tidak bisa, kau bisa? Tentu saja aku bisa. Aku dan Lu Zixun itu teman kecil. Keluarga Wen dan Lu punya janji nikah. Lu Zixun itu cuma mempermainkanmu saja. Janji nikah? Kenapa aku tak pernah dengar? Tentu saja kau tak pernah dengar. Kau itu hanyalah bagi Lu Zixun sebuah mainan saja. Kami orang kaya terkadang ingin mencoba hidup orang biasa. Jadi kau jadi selingkuhan Limu? Kau berani mengungkitnya? Jiang Qingyu, aku peringatkan kau. Lu Zixun itu milikku. Sebaiknya kau pergi menjauh, atau aku akan buatmu menyesal telah lahir ke dunia ini. Wen Jiao Jiao, ternyata kau ingin menikah dengan Lu Zixun. Nenek buyut ini takkan biarkan engkau bahagia. Direktur Lu, semoga kerjasama kita menyenangkan. Senang bekerja sama. Zisun. Orang bilang bina keluarga, sekarang kariermu sukses, sudah saatnya kau memikirkan masalah pernikahanmu sendiri. Paman benar sekali. Zixun, kau tunggu Qingqing 20 tahun? Bibi juga tahu tahun-tahun ini tidaklah mudah bagimu. Qingqing yang kurang beruntung. Tapi janji nikah keluarga Wen dan Lu tidak bisa dibatalkan. Jadi kami telah memutuskan untuk menikahkanmu dengan Jiao Jiao. Paman juga berencana menikahkanku dengan putri angkatmu. Zixun, apa maksud perkataanmu itu? Apa kau bilang putri angkatku tidak pantas untukmu? Apa kau bilang putri angkatku tidak pantas untukmu? Kak Zisun, kau tahu, aku menyukaimu sejak kecil. Apa maksudmu dengan ini? Maaf, Paman. Aku suka bersih, tak suka disentuh sesuatu yang kotor. Sabar saja, saat aku jadi nyonya muda keluarga Lu, orang-orang ini semua akan menjilatku. Maafkan aku, Kak Zixun, aku akan berhati-hati nanti. Wen Jiao Jiao, demi menikahi Lu Zixun, kau sungguh sangat sabar. Zixun, pernikahan keluarga Wen dan Lu sudah lama ditetapkan. Begini saja, pada akhir tahun pernikahanmu dan Jiao Jiao, segera laksanakan saja. Apa maksudnya? Direktur Wen ingin Tuan Muda Lu menikahi putri angkatnya. Wen Jiao Jiao sungguh beruntung, jadi putri sulung selama belasan tahun, lalu jadi nyonya muda keluarga Lu. Benar-benar pemenang kehidupan. Jiang Qingyu, kau selamanya hanya di bawah kakiku. Maaf, Paman. Usulan Anda tidak bisa aku setujui. Maaf, Paman. Usul Anda, saya tidak bisa setuju. Kenapa?
karena saya sudah menikah. Apa? Apa? Kak Zixun, meskipun kakak tidak mau menikahiku, tidak perlu mengarang bohong besar seperti ini. Benar sekali. Zixun, apa kamu sedang bercanda? Masalah pernikahan, jangan bercanda. Dan semua orang di sini juga sudah pernah melihat istriku. Sudah menikah? Mungkinkah itu dia? Istriku, kemarilah. Semuanya, izinkan saya memperkenalkan secara resmi. Ini adalah istri saya, Jiang Qingyu. Selamat untuk Tuan Muda Lu. Semoga bahagia dengan pernikahan Anda. Semoga Tuan Muda Lu dan Nyonya Muda segera dapat anak. Bahagia selalu selamanya. Terima kasih semuanya. Lu Zixun, apa sebenarnya maksudmu ini? Janji nikah keluarga Wen dan Lu ini kau anggap apa? Lu Zixun, apa kau masih menghargai kediaman Wen? Jangan sampai kau lupa. Cincin hilang karena ulahmu. Apa maksudnya? Dia menghilangkan nona besar kediaman Wen? Jiang Qingyu, kau wanita penggoda, akan kubunuh kau. Zixun. Jauh-jauh. Apa kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Tapi kamu, Jiao, cepat bangun. Kamu tidak apa-apa. Lu Zixun, apa yang kamu lakukan? Wen Jiao, penghinaan di masa lalu. Akan kubalas semuanya hari ini. Mulai sekarang, di seluruh kota Hai, bahkan di internet, nama kamu akan hancur. Papa, apa yang sedang Papa lihat? Wen Jiao, kamu telah mempermalukan kediaman Wen. Jangan lihat semuanya. Itu kamu. Ini salahmu. Kak Zixun, jangan biarkan dia menipumu. Cukup, Wen Jiao. Kak Zikin, kenapa kakak memukulku? Menghina istri adikku dan merusak perayaan kediaman Lu? Pukulan ini masih terlalu ringan. Atas dasar apa Lu Zikin? Beraninya kamu memukul putriku? Biar ku ingatkan, Bibi Wen, istriku sedang melakukan siaran langsung. Semua yang terjadi di sini hari ini akan disiarkan secara daring. Jadi, sebaiknya Bibi segera urus humas saja. Lu Zixun, kamu keterlaluan. Ibu, bukankah ayah sudah menyuruh orang untuk memblokir akun siarannya? Beginikah caramu menindas istri adikku? Bibi Wen, sudahkah Bibi memikirkannya? Apa benar demi seorang putri angkat, Bibi ingin hubungan keluarga Lu dan Wen yang sudah terjalin bertahun-tahun berakhir begitu saja? Jiang Qingyu, aku tidak akan melepaskanmu. Sudah kubilang jangan ganggu aku. Apa kau tidak mengerti? Jiao. Kakak, kau sudah kembali? Aku dengar kau mogok makan, sudah 2 hari tidak turun makan. Ada apa sebenarnya? Kak, untunglah kau sudah kembali. Jika kau tidak segera pulang, aku akan terus ditindas. Baiklah, duduklah dulu.
Aku sudah melihat video di internet itu. Aduh, Kak, kau juga sudah melihatnya. Lu Zixun melakukannya demi membela istri barunya itu, makanya dia punya niat jahat menjebakku. Sepertinya dia sudah lama melupakan Qingqing. Ngomong-ngomong, apa Qingqing sudah ditemukan? Jiao, sekarang aku hanya punya kau sebagai adikku. Tenanglah, ada kakak di sini, kakak akan melindungimu. Kak, kau harus membantuku membalas dendam. Baiklah. Ada apa? Begini. Aku lancang melakukan siaran langsung di pesta hari ini. Sekarang pembicaraan di internet sangat ramai. Itu tidak memengaruhimu, kan? Tenang saja. Yang akan terpengaruh adalah kediaman Wen. Ya. Ngomong-ngomong, di dalamnya ada kalungku. Aku tahu. Bisakah kamu mengembalikannya padaku? Mana ada barang yang sudah diberikan? Bisa ditarik kembali? Atau jangan-jangan kamu hanya ingin cari gratisan dariku? Kenapa kamu bahas itu lagi? Aku merasa itu tidak pantas untukmu. Lagi pula, kalung ini sudah bersamaku selama 20-an tahun. Ini adalah barangku yang paling berharga. Kamu bilang kalung ini menemanimu lebih dari 20 tahun? Benar. Sejak aku punya ingatan, aku selalu memakainya. Jiang Qingyu, kamu dan Qingqing, benarkah kalian bukan orang yang sama? Kali ini, aku akan menyelidikinya sampai tuntas. Yo, siapa wanita cantik yang diundang ini? Jangan cuma berdiri di sana. Ayo duduk dan bersenang-senang. Permisi, saya mencari sutradara Li Sheng. Jiang Qingyu, kamu benar-benar terus menghantuiku. Bahkan tempat ini bisa kamu temukan. Inilah wanita yang merusak reputasi Jiao Jiao dan merebut Lu Zixun. Benar-benar cari kemana-mana. Jangan biarkan dia mengganggu investasiku. Aku benar-benar takut padamu. Cepat pergi, besok aku akan menemuimu langsung. Bagaimana? Bicara apa? Duduk dan bicaralah. Aku bos di sini, aku yang berkuasa. Halo, ini adalah karya yang saya buat. Saya yakin bisa menjadi wakil sutradara. Apa kamu benar-benar berpikir aku memintamu masuk untuk bicara kerjaan? Lalu apa maumu? Lalu apa yang kau inginkan? Minum sebotol anggur ini. Aku akan segera tanda tangan. Maaf, aku tidak bisa minum. Aku juga tidak akan tanda tangan. Tindakanmu ini melanggar hukum. Kau ingin pergi? Boleh saja. Minum sebotol anggur ini, aku akan segera melepaskanmu. Aku tidak bisa minum. Jangan tidak tahu diuntung. Apa kau punya hak bicara di sini? Oh, baik, Tuan Muda Wen. Melepaskannya begitu saja, itu terlalu menguntungkannya. Dia anggota keluarga Wen. Gawat. Ingin pergi? Apa kau bisa melarikan diri? Tuan Muda Wen. Itu adikmu. Dia yang menggoda pacarku. Aku sama sekali tidak tahu. Katakan padaku, jika aku menghabisimu di sini, apakah Lu Zixun akan merasa sakit hati? Tidak. Jika aku menghabisimu di sini, apakah Lu Zixun akan merasa sakit hati? Tidak, jangan. Hahaha, wanita bilang tidak itu artinya mau. Bawakan birnya padaku. Kau tak bisa begini padaku. Aku adalah istri Lu Zixun. Jika terjadi sesuatu padaku di sini, dia takkan melepaskanmu. Dia bilang dia istri Tuan Muda Lu, mana mungkin kau pantas. Benar, Tuan Muda Lu dan Kak Yu kami adalah saudara terbaik. Jika kau benar istri Tuan Muda Lu, mana mungkin Kak Yu tak kenal. Kau tidak mungkin tidak tahu. Tentu saja aku tahu. Istri Lu Zixun bukan sembarang orang bisa jadi.
Apalagi kau. Sebelum King King kembali, Lu Zishun tak berhak menikahi siapapun. Dia ternyata istri Direktur Lu. Gawat-gawat. Kakak, selamatkan aku. Kakak, selamatkan aku. Adik jangan menangis. Ada kakak di sini. Kakak, kakak tolong aku. Dasar wanita murahan. Beraninya kau berlagak malang? Pantas saja Lu Zishun sangat setia padamu. Bawa birnya dan cekoki dia. Lu Zishun, tolong aku. Lepaskan dia. Cing Cing, King Cing. Buka matamu dan lihat aku. King Cing. Cing Cing. Cepat ambulans, cepat panggil ambulans. Siapa yang berani? Siapa yang berani beritahu? Cepat keluar sekarang. Tuan Muda Wen, ini aku. Aku yang kirim pesan ke Direktur Lu. Kulihat Anda dan Direktur Lu bersahabat, aku khawatir wanita itu akan merusak hubungan kalian. Kau benar-benar cari mati ya? Apa kau mau mati, ha? Maafkan aku. Aku gagal melindungimu. Tapi tenang saja, orang yang melukaimu takkan kubiarkan lolos. Direktur Lu, Sudah panggil ambulans? sudah di jalan. Awasi semua orang di sini. Jangan biarkan ada yang pergi. Baik. Duduk. Tuan Muda Wen, bagaimana ini? Tuan Muda Wen, kami hanya ikuti perintahmu. Kau tak boleh abaikan kami. Lu Zishun, kau berani membunuhku? Ayo lakukan. Membunuhmu? Akan kukabulkan hari ini. Bos. Bos, sudah jelas sekarang, Nyonya Muda diadopsi pasangan Jiang. Kalungnya ditukar oleh keluarga Jiang. Dekapan bintang dan rembulan asli dijual ke seorang kolektor. Aku tahu perasaanku tidak salah. Mereka sengaja menghapus fakta Nyonya Muda pernah berada di panti asuhan. Jika aku tidak pergi sekali, ini tak akan terungkap. Tapi tenang saja, bos. Dekapan bintang dan rembulan asli sudah aku beli kembali. Dekapan bintang dan rembulan? Aku mengerti. King Cing, ternyata itu benar kau. Cing Cing. King Cing, ternyata benar itu kamu. Cing Cing. Cing Cing. Sialan, Lu Zishun, apa kau sudah gila? Apa aku gila? Inilah akibatnya jika kau menyentuh wanitaku. Ini hanyalah sebuah peringatan. Lu Zishun, apa kau sudah gila, ha? Hanya karena wanita liar ini, kau menjelekkan jauh-jauh di internet, hingga membuat kediaman Wen nama hancur. Apa kau sudah lupa bahwa kau adalah tunangan adikku? Beraninya kau menyebut nama King Cing di depanku? Jika bukan karenamu, bagaimana mungkin Cing Cing bisa terbaring tak sadarkan diri di sini? Apa maksudmu? Cing Cing? King Cing? Pergi. Maksudmu dia? Dia adalah King Cing? Siapapun yang menyentuh istriku, jangan biarkan satupun lolos. Baik. Dokter, bagaimana keadaan istri saya? Dokter, bagaimana keadaan adik saya? Mabuk berat yang parah, untung dibawa tepat waktu. Pasien saat ini dalam keadaan koma, perlu istirahat yang cukup. Terima kasih, dokter. Ambil sendiri untuk tesnya. Bolehkah saya menemuinya? Tidakkah kau dengar kata dokter? Ini semua karenamu, dia jadi tidak sadarkan diri. Jika terjadi sesuatu padanya, aku tidak akan melepaskanmu.
Aku bahkan tidak bisa mengenali adikku sendiri. Kakakku sudah mendapatkan tes DNA. Kau tahu apa yang harus dilakukan kan? Nona besar jangan khawatir. Jiang Qingyu, kau lagi. Sepertinya kita ditakdirkan bak air api. Aku bisa makan sendiri saja. Jangan bergerak. Buka mulutmu. Kenapa dia aneh sekali? Lembutnya sampai membuatku merinding. Kamu ingin jadi sutradara di tim produksi. Kenapa tidak bilang padaku? Aku punya perusahaan film atas namaku. Aku ingin mengandalkan diriku sendiri, berdikari, kan? Lagi pula, aku tidak bisa terus mengandalkanmu. Kamu bisa mengandalkanku selamanya. Qingqing, berjanjilah padaku. Jangan pernah membahayakan dirimu lagi. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Istri adik, kakak bawakan ini. Maaf ya. Salah masuk. Kalian, lanjutkan. Lanjutkan ya. Aku akan panggil kakakku. Jiang Qingyu, ternyata kamu benar-benar Wen Ruoqing. Halo, aku ingin Jiang Qingyu lenyap selamanya dari kota Hai. Qiming, bisakah kamu melakukannya? Baik. Lu Zishun, kau mempermainkanku. Kau sebaiknya beri aku penjelasan yang masuk akal, kalau tidak, tuan muda ini takkan membiarkan pukulan ini sia-sia. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kenapa tidak mungkin? Tertulis jelas hitam di atas putih. Dia sama sekali bukan adikku. Lu Zishun, kau membalas dendam demi istri manismu sampai tega mempermainkanku dengan hal ini. Jika sudah begini, persaudaraan kita berakhir sampai di sini. Karena engkau sudah memeluk istri manismu, keluarga Wen dan Lu tak perlu berhubungan lagi. Adikku tersayang, aku sendiri yang akan menemukannya kembali. Bos, ada apa dengan Tuan Muda Wen? Saat dia pergi tadi, dia tampak seperti kehilangan jiwanya. Perlukah aku mengirim orang untuk mengawasinya? Nyonya Muda bukanlah Nona Wen. Firasatku tidak mungkin salah. Hasil tesnya ini pasti sudah ditukar orang. Wen Jiao. Liun, kau kirim orang untuk mengawasi Wen Jiao. Aku takut dia akan mencelakai Qingqing. Cepat. Baik, bos. Tenang saja, tesnya akan kulakukan sendiri. Takkan kuserahkan pada orang lain. Kira-kira kapan hasilnya keluar? Aku minta dipercepat. Segera. Baik, terima kasih dokter. Sudah kuduga itu kau. Bilin, di mana Qingqing? Nyonya pergi belanja usai makan siang dan belum kembali sampai sekarang. Apa dia tidak menghubungimu?
Halo, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Orang yang kau utus mengawasi Wen Jiao, apa sudah ada kabar? Belum ada. Wen Jiao 1 hari penuh ini di rumah tua Wen dan tidak keluar. Bos, ada apa? Qingqing menghilang. Segera kumpulkan orang dan cari dia. Bilin, kabari aku begitu Qingqing kembali. Iya, baik. Qingqing, kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Jika tidak, kali ini aku benar-benar akan gila. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa aku kehilanganmu lagi? Sedang asyik belanja malah diculik, sepertinya ini ulah Wen Jiao lagi. Hei, Kak Ming. Kak Ming, sebenarnya siapa wanita ini? Sampai bisa membuat keributan besar ini. Sekarang seluruh persimpangan kota diperiksa, kita tidak bisa keluar. Syukurlah Samnya. Lu Zisun sudah tahu aku menghilang. Tuhan tolonglah, biarkan dia segera menemukanku. Benar, bagaimana kalau kita tidak bisa keluar? Lalu bagaimana dengan uang kita? Tenang saja, kalian pasti akan mendapatkan uangnya. Pergi kalian, jangan sentuh aku. Jangan emosi, aku hanya ingin mengajakmu makan. Siapa kau? Apa Wen Jiao yang mengirim kalian? Berapa dia membayar kalian? Aku bisa beri 2 kali lipat. Atau berapapun yang kalian mau. Suamiku adalah Lu Zisun. Jika kalian melepaskanku, dia pasti akan memberikannya. Dia bisa menebak itu. Jiao. Sepertinya dia tak boleh pulang hidup-hidup. Banyak bicara sekali. Sepertinya kau belum lapar. Tinggallah di sini sendirian. Ayo pergi. Bukan karena uang, berarti balas dendam. Wen Jiao, ternyata benar dia. Lu Zisun, kali ini bisakah kau datang menyelamatkanku? Wen Jiao, keluar kamu sekarang. Kak Zisun, ada apa dengannya? Menakutkan sekali. Lu Zisun, mau apa lagi kamu datang ke rumahku? Kalau kamu berani memukul Jiao lagi, aku akan lapor polisi. Bicara. Di mana kamu sembunyikan istriku? Lu Zixun, apa kamu sudah gila? Siapa yang tahu istrimu pergi keluyuran kemana? Jangan mengamuk di rumah kami. Wen Zeyu, kenapa kamu begitu bodoh? Apa kamu tahu siapa orang yang kamu lindungi? Dia penculik adik kandungmu. Apa katamu? Kamu sudah menemukan Qingqing? Jelaskan dengan lebih jelas. Lu Zixun, kamu mau bilang lagi kalau istrimu adalah Qingqing, kan? Apa kamu pikir aku akan percaya? Sekarang bawa orang-orangmu dan segera pergi dari sini. Bodoh, lihatlah baik-baik. Jiang Qingyu adalah Wen Ruoqing. Dia adalah putriku. Apa yang telah kulakukan padanya? Mama tolong aku. Bu. Pantas saja. Pantas saja saat aku memukulnya dulu, hatiku terasa sangat sakit. Inikah yang disebut ikatan batin? 20 tahun? Sudah genap 20 tahun. Anakku sudah kembali.
Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Aku bilang kau bodoh, kau memang benar-benar bodoh. Hasil tesnya sudah ditukar, dan kau tidak tahu. Apalagi yang kau lihat, apa hakmu untuk melihatnya? Tadi aku jelas-jelas. Benar. Di mana sebenarnya King Ching? Kau tadi bilang soal penculikan itu? Bukankah itu harus ditanyakan pada putri kesayanganmu? Hah, di mana dia sebenarnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Kak Zishun, sungguh bukan aku. Aku tidak tahu kau tidak menyukaiku, tapi kau tidak boleh menuduhku. Katakan, di mana King Ching? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Kau benar-benar nanti baru menyesal, benar kan? Ibu, Mama tolong selamatkan aku. Berhenti mencekiknya, kau bisa membunuhnya. Katakan, di mana istriku? Kau menghalangiku? Aku percaya Jiao Jiao. Meskipun Jiao Jiao biasanya angkuh, dia tidak mungkin melakukan tindak kriminal. Kediaman Wen tak membesarkan penjahat. Benar, Kak Zishun, aku tidak keluar belakangan ini. Mana sempat aku menculiknya? Dia sedang renungkan diri sudah 1 minggu. Dia benar-benar tidak keluar. Menghubungi penculik 1 telepon saja cukup. Ini ponselku, kalian bisa bebas periksa. Sekarang, kalian percaya padaku? Mungkin saja dia punya musuh lain. Dia benar. Aku tidak bisa hanya fokus padanya saja. Aku tidak boleh bertaruh. Prioritas utama kita adalah menemukan Ching Ching. Oh, benar. Zeyu, putraku, segera sebarkan sayembara ini. Beritahu semua orang, hubungi siapapun yang bisa. Ayah, Ibu, jangan khawatir. Kali ini, aku pasti akan membawa adik pulang dengan selamat. Aku pasti membawanya pulang. Tunggulah aku. Baik, cepatlah. Wen Jiao Jiao, sebaiknya kau berdoa King Ching baik saja. Jika tidak, aku sendiri yang akan mengirimmu ke neraka. Benar, aku harus ke kantor. Aku akan kerahkan semua karyawan untuk mencari King Ching bersama. Banyak orang lebih kuat. Tunggulah di rumah. Aku yakin kita pasti bisa menemukan putri kita. Baik. Tunggulah. Baik. Hilangnya Ching Ching, apa benar tidak ada hubungannya denganmu? Ibu, apa ibu juga tidak mempercayaiku lagi? Meski aku bukan putri kandungmu, tapi aku dibesarkan olehmu sejak kecil. Apa di matamu, aku benar-benar sejahat itu? Ibu juga ingin mempercayaimu. Berharap hal ini tak ada hubungannya denganmu. Segera bunuh dia. Bunuh dia sekarang. Apa yang kalian lakukan? Sudah 3 hari penuh, kalau bukan karena wanita sialan ini, apa kita akan terjebak di sini? Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Pecundang, Lepaskan aku, lepaskan aku. Nona Jiang, sepertinya takdir ingin kau mati. Qiming, tindakanmu ini melanggar hukum. Apa sebenarnya yang Wen Jiao Jiao berikan padamu sampai kau rela menghancurkan seluruh hidupmu? Jika kau berhenti sekarang, semuanya masih belum terlambat. Tidak, semuanya sudah terlambat. Sudah terlambat. Berhenti.
Kamu tidak apa-apa. Bicara. Apa Wen Jiao Jiao yang mengirimmu? Jika kamu bicara sekarang, aku mungkin akan melepaskanmu. Tidak ada yang menyuruhku. Masih keras kepala ya. Kau cari mati. Jika kau membunuhnya, kau akan masuk penjara. Syukurlah kau baik-baik saja. Jiang Qingyu, mati saja kau. Istri! Maafkan aku jauh-jauh. Tugas yang kau berikan, akhirnya gagal ku selesaikan. Tapi tenang saja, mereka takkan bisa melacakmu. Cing-cing, sudah merasa lebih baik? Cing-cing, Ada bagian lain yang tidak nyaman? King-king, kamu mau makan apa? Sudah, jangan berisik. King Ching baru saja bangun. Jangan menakutinya. Pelan-pelan saja. Cing-cing? Ini mama. Apa? Aku ini mamamu. Namamu Wen Ruoqing, putriku yang hilang 20 tahun yang lalu. Apalagi yang kalian inginkan? Meskipun aku seorang yatim piatu, tapi aku besar di kota Liu sejak kecil. Orang tuaku, mereka juga sangat baik padaku. Dan lagi mereka meninggal setelah ujian masuk universitas. Aku tidak mungkin putri kalian yang hilang. Mereka sama sekali bukan orang tuamu. Mereka menginginkan kalungmu, makanya mereka mengadopsimu. Mereka. Demi membela Wen Jiao Jiao, kalian benar-benar menggunakan segala cara. Bahkan trik mengakui anak pun terpikirkan. Tenang saja, aku tidak akan tertipu oleh kalian. Ini salah kami. Kami membiarkanmu menderita selama bertahun-tahun. Tapi Cing-cing, kamu benar-benar putriku. Bibi Wen tidak berbohong. King Ching, kamu memang putri mereka yang hilang 20 tahun yang lalu. Aku sendiri yang memverifikasinya. Tidak mungkin. Hanya teguran. Lain kali jika berani menjebak jauh-jauh, kamu tidak akan seberuntung ini. Bahkan kamu ikut menipuku bersama mereka? Jangan emosi, tenanglah. Aku tahu kamu butuh waktu untuk menerima kenyataan ini. Tapi itu tidak masalah. Siapapun dirimu, kamu tetaplah istriku. Adik, lihatlah hasil tes DNA ini. Aku bukan adikmu. Adikmu adalah Wen Jiao Jiao. King-cing, dengarkan aku. Pergi. Aku tidak mau. Tidak mau melihat keluarga Wen. Keluar. Keluar. Pergi. Pergi. Keluar. Pergi. Di mana Qiming? Dia ditembak mati oleh polisi. Lalu, bagaimana dengan dua penculik lainnya? Mereka juga mati. Semuanya mati? Tidak mungkin. Aku jelas tidak memukul mereka dengan keras. Mereka dibunuh olehku. Bukan. Itu Qiming. Kamu hanya melakukan bela diri. Qiming membunuh mereka untuk membungkam mereka. Lalu, apakah polisi tahu Wen Jiao Jiao adalah dalangnya? Kamu istirahat dulu selama 2 hari. Setelah 2 hari, aku akan menemanimu ke kantor polisi. Qiming terus melindungi Wen Jiao Jiao sampai dia mati. Jadi, kejahatannya belum bisa dibuktikan. Aku ingin istirahat sebentar sendiri. Kamu keluar dulu saja. Kalau begitu, istirahatlah dengan baik. Aku ada di depan pintu, panggil aku kapan saja jika butuh sesuatu.
Ternyata aku benar-benar putri kediaman Wen. Ternyata, aku hanyalah anak yang mereka adopsi saja. Seluruh 23 tahun hidupku. Qingqing, tenang saja. Di sisa hidupku, aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Qingqing punya orang tua kandung seperti kalian, sungguh malang. Ini salahku. Aku bahkan tidak mengenali putriku sendiri. Aku bahkan menyuruh orang memukulnya. Ini aku, semua salahku. Apa? Kamu yang membuat Qingqing tidak bisa punya anak lagi? Saat itu aku hanya ingin membela Jiao Jiao. Aku... Cukup. Pantas saja Qingqing tidak mau mengakui kalian. Semua ini salah sendiri. Kalian pantas menerimanya. Kak Kinkin, bisakah kamu jangan? Kamu juga diam. Dulu kamu mencekoki Qingqing alkohol. Sampai dia mabuk berat dan dirawat. Apa hakmu bicara di sini? Lalu kamu ingin putri angkatmu yang licik dan jahat itu merebut suami Qingqing? Kamu juga bukan orang baik. Aku? Karena ada orang seperti kalian yang mendukungnya, putri angkat itu jadi kurang ajar, lagi dan lagi menindas Qingqing. Kin. Apakah kamu akan meremehkan Qingqing karena dia tidak bisa punya anak? Ternyata Jiang Qingyu sudah menjadi wanita yang mandul, nasib baikku. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku datang untuk mencari Nona Jiang. Tidak, aku datang untuk minta maaf pada Qingqing. Dulu aku terlalu egois dan kekanak-kanakan. Aku harap Qingqing bisa berlapang dada dan memaafkan aku. Mengenai masalah penculikan itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Papa dan Mama, sebenarnya mereka sangat merindukanmu. Selama puluhan tahun ini, mereka telah berusaha keras mencarimu. Setiap kali Mama membicarakanmu, dia pasti akan menangis terseduh-seduh. Qingqing, mereka sungguh sangat mencintaimu. Qingqing, maukah kamu pulang bersama kami? Jiao, biar kulihat. Tidak apa-apa. Asalkan bisa meredakan amarah Qingqing, jatuh 10 kali atau 100 kali pun aku rela. Dia pikir aku menindas putri kesayangannya. Wen Jiao, aktingmu sungguh menjijikkan. Dan juga, aku bukan Wen Ruoqing. Jika kalian berdua ingin berakting mesra, jangan muncul di depanku untuk membuatku mual. Aku tidak begitu, Qingqing. Qingqing, jangan marah pada Mama. Dialah yang paling mencintaimu. Oh, aku tahu. Kau paling benci Jiao Jiao. Kami sudah memutuskan untuk mengirimnya pergi. Bukankah aku juga putrimu? Kenapa kalian tega membuangku begitu saja? Mama, katakan Papa berbohong mau mengusirku, kan? Benar kan? Jiao, Mama tak bisa sakiti Qingqing lagi. Tidak, jangan. Dulu begitu menyayangi Wen Jiao, sekarang membuangnya bagai tumpukan sampah, pantas saja mereka kehilanganku. Qingqing, maafkan aku. Aku mohon padamu. Jangan usir aku. Wen Jiao, beraninya kau memohon padaku. Lagi pula, bukankah orang tuamu yang paling menyayangimu, yang memutuskan untuk membuangmu? Qingqing, kami melakukan ini demi kebaikanmu. Cinta kalian sungguh sangat dangkal. Qingqing, jika kau tidak percaya padaku, setidaknya kau harus percaya pada polisi. Soal Qiming yang menculikmu, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Qiming mati tertembak hanya demi melindungimu. Wen Jiao, saat terbangun di tengah malam, apa kau benar-benar tidak merasa dihantui?
Cing Cing, Cing Cing, kau boleh melakukan apa saja padaku, tapi tolong jangan usir aku. Aku benar-benar tidak bisa kehilangan papa dan mamaku. Benar-benar tidak bisa. Yang tidak bisa kau lepaskan adalah status putri keluarga Wen dan segala kemewahannya. Wen Jiao Jiao, keadilan pasti menang, tak ada yang bisa lolos. Suatu hari nanti semuanya akan sudah jelas. Pembalasan itu pasti ada, hanya masalah waktu saja. Cing Cing, aku mohon padamu, jangan usir aku pergi. Jangan usir aku pergi. Jangan usir aku pergi. Cari simpati tak mempan bagiku. Kau sangat suka berakting. Tunjukkan saja pada keluarga Wen. Cing Cing, King Cing, King Cing. Jiao Jiao, Jiao Jiao. cepat bawa ke rumah sakit. Jiao Jiao. Jiao Jiao. Jiao Jiao, cepat. Apa kau merasa aku terlalu dingin dan kejam? Saat mereka menyakitimu, itu jauh lebih parah. Apa ini? Buka dan lihatlah. Ini kalungku? Tapi yang ini sepertinya bukan. Ini milikmu. Saat kau berusia 3 tahun, Paman Wen sengaja terbang ke Australia dari tangan desainer ternama membeli hadiah ulang tahun yang mahal. Inilah dekapan, bintang dan rembulan yang asli. Maafkan aku, Cing Cing. Ini semua salahku. Kamu sampai hilang waktu itu. Aku selalu berutang maaf padamu. Kak Zishun, aku mau naik kuda itu. Kakak temani aku main. Itu kan mainan anak perempuan. Aku tidak mau main hal kekanak-kanakan. Kalau begitu Kak Zishun temani aku. Lu Zishun, apa kamu anak perempuan? Mainan anak perempuan itu memalukan sekali. Cing Cing, mainlah sendiri. Aku dan kakakmu tunggu di sini. Aku akan naik kuda itu sendiri. Tapi Kak Zishun harus belikan aku es krim. Baiklah, aku akan belikan es krim. Kamu main kuda-kudaan di sini. Nanti bisa makan es krimnya. Terima kasih, Kak Zishun. Cing Cing. Cing Cing, kamu di mana? Ping Hang. Seandainya saat itu aku menemanimu bermain, atau aku kembali lebih cepat beli es krim, kamu tidak akan pernah tersesat. Cing Cing, maafkan aku. Bukan begitu. Aku yang ingin main keluar. Es krim itu juga keinginanku. Bagaimana bisa menyalahkanmu? Mungkin ini takdir. Kamu harusnya tumbuh penuh kasih sayang. Tapi karena aku, kamu menderita begitu banyak. Cing Cing, biarkan aku menebusnya seumur hidupku. Panas sekali. Di mobil ini pengap. Ayo cari udara segar. Ayo cari udara segar. Jangan terburu-buru. Cing Cing, kita masih punya banyak waktu. Papa, mama, dan kakak, maafkan aku. Aku sudah membuat kalian khawatir. Katakan padaku, kamu bersujud di depan umum. Dengan begitu lama, bagaimana orang lain memandang King King? Aku sampai pingsan karena bersujud. Tapi ayah hanya peduli reputasi Jiang Qingyu. Padahal yang menemani kalian selama belasan tahun adalah aku. Kenapa? Begitu dia kembali kalian mengusirku? Selama ini kalian menganggapku apa?
Apa yang kamu lakukan, nak? Bicaralah baik-baik, jangan berlutut begitu saja. Bangunlah. Hanya ingin Cing-Cing memaafkanku. Aku bersumpah demi Tuhan, kasus penculikan Kiming benar-benar tak ada hubungannya denganku. Tapi Kiming menculik Qingqing demi kamu. Dan dia juga yang menukar hasil tes DNA itu. Tapi aku benar-benar tidak tahu. Ayah, dia masih terluka. Aku tahu aku salah. Ingat, jangan pernah muncul di depan Qingqing lagi. Ayah, Ayah, karena Jiang Qingyu tidak bisa membunuhmu, maka aku akan menghancurkanmu. Apa ini? Wen Zheyu menyuruhku mengalihkannya padamu. Ini kontrak pengalihan perusahaan film. Dialihkan padaku? Dia mungkin sedang menebus dosanya. Tidak mau. Aku tidak mau. Aku sudah tahu kau tidak akan mau. Ya, Apalagi ini? ini pemberianku untukmu. Qingyu Film? Bukankah kau selalu ingin jadi sutradara? Mulai sekarang kau adalah bos sendiri, kau bisa syuting sesuka hatimu. Apa mungkin sekarang orang kaya suka memberi perusahaan? Ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Lagi pula aku tak bisa kelola bisnis. Ini harta bersama kita sebagai suami istri, kau hanya perlu jadi sutradara yang baik, nikmati saja kesenangannya. Serahkan urusan mencari uang padaku. Aku tidak melihat apa-apa. Kita adalah suami istri yang sah. Kau bukan hanya boleh melihat, tapi kau juga boleh menyentuh. Siapa yang mau menyentuhmu? Wah, teksturnya bagus sekali. Ada apa? Perutku tidak enak. Bahkan jika Qingqing tidak bisa punya anak sekarang, aku tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Teknologi medis sekarang sudah sangat maju, pasti akan bisa disembuhkan. Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Besok temani aku menghadiri sebuah perjamuan perhiasan. Perjamuan perhiasan? Apakah itu pesta malam yang diadakan oleh Nyonya Brown? Ya, Kalau begitu, aku harus tidur lebih awal hari ini, agar besok aku punya kondisi yang prima untuk mendukungmu di sana. tidurlah. Nyonya, kediaman Wen mengirim orang lagi, membawa banyak perhiasan. Apakah Anda akan menerimanya? Tidak. Nyonya Wen, tolong jangan kirim orang lagi ke sini. Baik itu perhiasan maupun gaun mewah, saya tidak kekurangan, apalagi menerimanya. Qingqing, semua ini selama 20 tahun. Mama kumpulkan untukmu, ini memang milikmu. Mama tahu telah menyakitimu, ini salah Mama. Tapi barang ini tak salah. Semua ini selama 20 tahun adalah cinta Mama. Tolonglah mengerti, hati ibu yang mencintai putrinya, jangan dikembalikan lagi ya. Baiklah. Baguslah Qingqing, tunggu sebentar ya. Mama akan segera suruh mereka mengirim balik semua barang yang pernah kamu kembalikan. Sampai jumpa di pesta malam ini. Duh. Simpan semuanya. Baik, Nyonya. Simpan semuanya.
Cinta mereka pada Wen Ruo King tidak kurang sedikit pun. Tapi aku, Jiang Qingyu. Terima kasih sudah datang ke pesta saya. Nyonya Brown, Apakah ini Nyonya Lu? ini istri saya, Jiang Qingyu. Halo Nyonya Brown, saya sangat suka perhiasan desain Anda. Tenang, Nyonya Lu menyukainya. Saya jadi merasa lega. Lega? Istri Anda sangat cantik. Sekarang ide mengalir begitu saja. Baiklah, silakan bersenang-senang di sini, nikmati hidangannya. Saya harus menyapa tamu yang lain. Baik. Oh, Nyonya Brown, cincin itu sangat indah. Berliannya itu besarnya seukuran telur merpati. Kamu suka? Kalau suka aku bisa membelikan yang serupa untukmu. Jangan. Yang palsu saja aku tak berani pakai, apalagi yang asli. Apa ini asli? Sudah lama tidak bertemu. Ada apa ini? Tiba-tiba banyak pengawal masuk. Semua pintu keluar diblokir. Menakutkan sekali. Jangan-jangan ada teroris yang menyusup ke sini? Jangan tegang, jangan takut. Maaf mengganggu semuanya, cincin Nyonya Brown tiba-tiba hilang. Mohon para tamu bantu penyelidikan. Hanya sebuah cincin? Kenapa kita ditahan di sini? Semua orang di sini adalah orang-orang terpandang. Mana mungkin mencuri? Ku dengar cincin itu nilainya lebih dari 300 juta dolar. Pantas saja dia sampai seheboh ini. Itu yang baru kukatakan, cincin berlian. Sebesar telur merpati. Cincin itu dibuat sendiri oleh putri Nyonya Brown untuknya. Jadi, sangatlah berharga. Semoga cepat ditemukan. Jiang Qingyu, malam ini aku akan membalasmu, biar kau merasakan sendiri bagaimana rasanya nama hancur. Mohon para tamu jalani pemeriksaan. Terima kasih atas kerjasamanya. Gak mungkin, mereka beneran mau geledah kita? Atas dasar apa? Aku gak mau. Penggeledahan badan ini sangat menghina. Perjamuan ini disiarkan langsung. Kami sudah lapor polisi. Polisi sedang dalam perjalanan. Mohon kerjasamanya. Kamu pergi dulu saja. Kalau begitu hati-hatilah. Aduh, Cing, kamu jarang ikut perjamuan, lalu malah kejadian begini, kamu nggak takut kan? Dibandingkan penculikan, kejadian ini tak menakutiku. Tak perlu Nona Wen khawatir. Lagi pula kita tidak akrab, jadi tolong Nona Wen, jangan panggil aku seakrab itu. Kamu nggak merasa mual manggilnya, tapi aku jijik mendengarnya. Kalau begitu, semoga beruntung Nona Jiang. Apa maksud perkataannya itu? Mohon kerjasamanya, Nyonya. Baik. Cing, apa kamu yang mencuri cincinnya? Ini... Nyonya Brown, cincin Anda sudah ditemukan, ada di dalam tas wanita ini? Tidak, aku tidak melakukannya. Aku bukan pencuri. Cincinnya ada di tasmu. Kamu baru saja mendekati Nyonya Brown. Cing, kamu sungguh ceroboh. Aku. Ini memang benar. Cincin saya. Istri dari Direktur Lu yang terhormat ternyata seorang pencuri, benar-benar memalukan. Dia hanyalah seorang selebgram rendahan. Meski beruntung bisa menikah kaya, tetap saja tidak bisa mengubah kebiasaan buruknya itu. Direktur Lu benar-benar salah pilih kali ini. Nyonya Brown, tolong percayalah padaku. Aku sama sekali tidak mencuri cincin Anda. Nyonya Brown, tolong percayalah padaku. Aku sama sekali tidak mencuri cincin Anda. Cing, aku tahu kau tumbuh di lingkungan yang sulit, tapi sekarang kau sudah menjadi Nyonya Lu. Kenapa masih begitu gila harta? Aku tidak melakukannya. Aku tahu sekarang. Itu kau. Istri Lu Zisun ini bukanlah orang yang bisa kalian bicarakan sembarangan. Benar sekali, perhiasan apa yang tidak dimiliki putri keluarga Wen tidak ada, tidak perlu mencuri kan? Cing, mobil kami mogok di tengah jalan, jadi mama datang terlambat. Membuatmu menderita lagi. Adik, jangan khawatir, ada kakak di sini. Aku ingin lihat siapa yang berani memfitnahmu.
Apa? Mungkinkah Jiang Qingyu benar-benar putri bungsu yang dicari kediaman Wen selama 20 tahun? Aduh, papa, mama, kakak, kalian akhirnya datang. Tadi Qingqing difitnah orang. Aku rasa pasti ada kesalahpahaman. Jiang Qingyu, kau sungguh beruntung. Padahal aku sudah menyabotase mobil mereka, tak kusangka mereka tetap sampai. Tenanglah, ada papa di sini, takkan ada lagi yang merundungmu. Nyonya Brown, saya rasa kejadian hari ini pasti ada kesalahpahaman. Qingqing adalah putri saya yakin dia takkan mencuri. Benar, meski Qingqing tak bisa hamil lagi, tapi dia tidak mungkin sampai mencuri barang milik anak orang. Apa yang kau bicarakan? Apa katamu? Papa, aku tidak tahu kalau kalian belum memberitahu Qingqing. Pantas saja perutku tidak nyaman, Lu Zixun juga tak berani menyentuhku. Nyonya muda Lu tak bisa punya anak, lalu perusahaan sebesar kediaman Lu, siapa yang akan mewarisinya nanti? Qingqing, tenanglah, aku bisa. Qingqing, maafkan aku, tadi aku salah paham padamu, maaf. Jangan berpura-pura. Tutup mulutmu. Nona Wen, hari ini Anda juga yang mencuri cincin Nyonya Brown dan menjebak Nyonya muda kami. Saya sudah menyerahkan CCTV ke polisi. Polisi akan sampai sebentar lagi. Tolong bantu aku memohon pada polisi. Lepaskan. Nona Wen. Nona Wen Jiao Jiao, kami menyelidiki ponsel yang diberikan Tuan Muda Wen dan menemukan kau menyuap Qiming untuk sengaja membunuh seorang gadis muda di kota Yu hingga membuatnya lumpuh total. Bahkan belum lama ini, kau sengaja menculik Nyonya Lu. Bukan begitu. Mama, ini tidak seperti itu. Kakak, aku mohon pada kalian, tolong bantu aku bicara pada polisi. Hal yang paling aku sesali adalah mengadopsi orang tak tahu untung sepertimu. Mulai hari ini, kau tak punya hubungan lagi dengan kediaman Wen. Kakak, ini semua salah paham. Dengarkan penjelasanku. Ini benar-benar salah paham. Salah paham? Dulu kami mengira gadis di kota Yu adalah Qingqing. Kau menyuruh Qiming menabraknya. Sekarang kami menemukan Qingqing asli, dan kau malah menculiknya. Kami benar-benar salah mempercayaimu. Bukan begitu. Nona Wen, ikutlah dengan kami sekali. Mama, apa kau benar-benar membuangku? Mama, lepaskan. Apa kau benar-benar membuangku? Mulai hari ini, kau bukan lagi putriku. Mama, aku tidak mau pergi. Qingqing, maafkan aku. Mama tidak tahu dia akan menjebakmu. Jika tahu dia seperti itu, aku takkan mengadopsinya. Benar, Qingqing. Setelah kamu hilang, kami mencarimu kemana-mana, lalu tak sengaja menemukan Jiao Jiao yang mengemis dan mengira itu dirimu. Itulah cara kami bertahan. Kesalahan terbesarku adalah aku bahkan tidak mengenali adikku sendiri. Yang terburuk pukul aku. Adik, pukul saja aku. Asal kau mau memaafkanku, aku akan lakukan apapun. Jadi, apakah aku tak bisa punya anak lagi? Qingqing, aku tidak keberatan. Lagi pula, itu. Kau tak keberatan kakakmu? Dia tidak datang hari ini, pasti karena aku, kan? Semua salahku. Salahku karena dulu menyakiti putri kandungku. Jika aku tak menyuruh orang, ini takkan terjadi. Cukup. Semuanya adalah takdirku. Adik, aku tidak apa-apa. Qingqing, maafkan aku. Adik, asal kau mau memaafkan kami akan lakukan apapun. Bisa? Putri sayangku, bisakah kau kembali ke mama? Benar, nak. Kami semua menunggu saat ini, menunggu selama 20 tahun. Maafkanlah kami. Kenapa mereka bisa bersatu kembali? Sedangkan aku ditangkap, aku tidak boleh masuk penjara. Wen Jiao Jiao, jangan lari. Aku menabrak orang sampai mati.
Aku hanya datang untuk balikan dengan Jiang Qingyu. Wen Jiao Jiao, kau sendiri yang lari keluar, jangan salahkan aku. Cepat blokir jalan di depan. Hentikan mobil itu. Siap. Sudahlah. Jangan merasa bersalah lagi. Ini juga salahnya sendiri. Untuk apa kamu membawaku ke sini? Apa kamu ingat saat kita pertama kali bertemu? Oh, ini adalah tempat kita pertama kali bertemu. Kamu bahkan mencium. Jangan mengelak ya. Kamu bilang aku tampan, lalu ingin menciumku? Tidak tahu malu. Ya, lihatlah. Ini permata dari kalungku. Aku memberikan kalungnya kepada Nyonya Brown. Dia menggunakan permata itu untuk mendesain cincin kawin ini. Pantas saja saat itu. Dia bilang ide mengalir. Ternyata kamu sudah menyuruhnya mendesain saat itu? Kamu suka? Suka. Cing-cing, ini tanda cinta kita. Benda ini yang menuntunku menemukanmu. Terima kasih pada mereka. Karena membuatmu menemukanku. Apa yang kamu lakukan? Nyonya Lu. 1 tahun nikah kontrak berakhir di sini. Mulai sekarang, aku ingin kamu jadi Nyonya Lu yang sesungguhnya. Cing-cing. Aku mencintaimu. Aku ingin bersamamu, melewati setiap tahap kehidupan. Cing-cing. Maukah kamu menikah denganku? Cing-cing. Istriku. Ya. Memilikimu di sisa hidupku. Sudah cukup bagiku. Letakkan.